Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita telah mendengarkan grup qasidah ataupun hadroh azhariyah yang telah membawakan pembacaan maulid Adiyaul Lammi yang dipimpin oleh Al-Ustaz Abu Bakar bin Muhammad Al-Munawar Al-Hafiz. Ini untuk Masjid Al-Ikhlas, mungkin Ustaz baru pembacaan maulid yang dipimpin oleh Ustaz pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ila hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Masjid Al-Ikhlas kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sarwani Ahmad MM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, kami banggakan Ustadz Haji Habib Alwi bin Isa As-Sagab yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ustadz Abu Bakar Al-Munawwarah Al-Hafiz yang sudah memimpin acara pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Seberang Uluduan Palembang yang hadir di tengah-tengah kita bersama, Bapak Haji Purba Sanjaya MSTP dan MSI. Ada dua Pak ya. Bapak Ibu Lurah, tangga takat yang hadir atau yang mewakili beliau, para ketua RW, ketua RT, ketua RW 1 dan RW 2, ketua RT di lingkungan Masjid Al-Ikhlas tangga takat ini. Kemudian yang kami hormati para pengurus Masjid Al-Ikhlas, ya, di mana dalam hal ini perlu kami informasikan bahwa kepengurusan ini ada perubahan, menambah 4 wakil ketua. Yang pertama adalah urusan peribadatan yang dipimpin oleh Pak Hatta. Kemudian urusan pendidikan dipimpin oleh Bapak Haji Tarmizi Bairu. Kemudian urusan daripada sarana prasarana dipimpin oleh Pak Haji Aplah, dan urusan kegiatan sosial dipimpin oleh Pak Haji Sarnubi. Pak Sarnubi ada hadir karena saya benar Pak. Ada ya. Ini situasi dan kondisi, artinya perubahan dalam struktur organisasi di masjid ini untuk memberikan kesempatan
agar dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu para panitia penyelenggara, khususnya yang dipimpin oleh Pak Haji Taufikur Rahman, Ketua RT 31 dalam kegiatan ini, beserta rombongan, terima kasih kepada Pak Taufik sudah memimpin dan mengendalikan kegiatan ini. Para jemaah Masjid Al-Ikhlas beserta jemaah daripada masjid sekitar Ahli Ikhlas serta musola yang sempat hadir pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami banggakan dan kami muliakan, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, untuk ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita masih diberinya kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri suatu acara yang sakral, yakni acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini perlu merupakan suatu hidayah bagi kita. Sebab apa? Ada di antaranya tidak sempat untuk menghadiri acara-acara peringatan seperti ini. Nah, kita diberinya kekuatan sehingga kita dapat mengikuti acara-acara yang lakukan dalam syiar Islam ini. Kemudian dalam peringatan ini, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kegiatan di masjid ini cukup padat, cukup daripada kegiatan peribadatan yang dipimpin oleh seksi Pak Hatta peribadatan. Misalnya ceramah agama, kemudian beberapa diantaranya pengajian dan lain-lain. Ini semuanya dilakukan di masjid ini. Oleh sebab itu, kepada jemaah yang belum sempat hadir di masjid ini, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini untuk meningkatkan syiar Islam. Sebab kalau tidak kita yang hadir ataupun yang ada ini, maka Islam ini nanti akan terkontaminasi dengan dengan aliran-aliran yang kurang berkenan di hati kita. Oleh sebab itulah mari kita ikat kegiatan ini dalam kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar Islam ini. Mari kita bersama-sama. Sebab kalau sekarang ini makin lama makin banyak untuk pemecah belah agama Islam ini. Ada aliran-aliran yang sangat menyesatkan, ada yang lain dan sebagainya. Ini perlu kita basmi dengan cara mari kita bersama-sama turun ke masjid, mengikuti semua apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan masjid ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti ceramah ataupun petunjuk dari Al-Ustadz nantinya. Mudah-mudahan ini akan membukakan hati kita untuk tambah beribadah, mengikat dari terpukau dengan kegiatan-kegiatan peribadatan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa Pak Camat masjid ini tahun lalu direhab dan sudah diresmikan persis pada bulan Maulud tahun lalu. Sudah 1 tahun kegiatan ini, walaupun masih belum tuntas, masih ada. Dan bapak-bapak serta anak-anak, kami informasikan pada hari Jumat ini banyak sekali anak-anak yang sholat Jumat di sini. Jadi mengapa? Ya memang saya katakan bahwa anak-anak itu adalah aset kita, aset daripada agama Islam ini.
Oleh sebab itu mari kita himpun mereka bersatu dalam kegiatan di masjid ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengarkan acara tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita Haji Habib Alwi bin Isa As-Sagaf. Mudah-mudahan akan menggugah hati kita sehingga kita akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Barangkali inilah sebagai sambutan kami. Sekali lagi kami mohon maaf andai kata di dalam penerimaan, penempatan dan sebagainya kurang, yang mungkin banyak kesalahan kealpaan ini datang. Inilah sambutan kami dan sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Masjid Al-Ikhlas yang langsung disampaikan. Sebelum kita mendengarkan kata sambutan kepada anak-anak untuk diam. Anak-anak, acara selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari camat Kecamatan Seberang Ulu 2 yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Haji Purbas TPMM. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram Habib Alwi bin Isa As-Sagaf, penceramah kita pada kegiatan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Ikhlas, ayahanda kami Dr. Haji Sarwani Ahmad MM beserta seluruh pengurus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mendisebuti ya lamo laju sambutan ini. Yang sama saya hormat Bapak Haji Mukhtar Lutfi SHMM. Yang sama saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT yang sempat hadir pada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Ikhlas ini. Dan wabil khusus ketua pelaksana Al-Ikhlas, ketua pelaksananya Pak Sapik dan jajarannya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kalau nyinggung undangan kemarin ya panjangnya susunan panitianya. Wabil khusus adik-adik Hadro Asanadia Azariyah yang dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Abu Bakar bin Muhammad Al-Munawar. Dan yang sama saya hormati MC, kalau udah disebut MC ini kayak suruhnya duduk gitu. Kakanda aplah Bapak Ibu yang saya hormati yang tidak tanpa mengurangi rasa hormat kami yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridho kita semua masih dapat hadir di rumah Allah yang agung ini, Masjid Al-Ikhlas, guna mengikuti perayaan Maulid Nabi tahun 1442 Hijriah 44 Hijriah. Salat dan salam senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar. Siokianya beliau sangat ingin hadir pada kegiatan malam ini, cuman tadi sore kami ditelepon oleh beliau bahwa beliau habis maghrib tadi ada rapat dengan Pak Wali, jadi beliau secara fisik tidak bisa langsung hadir pada acara peringatan Maulid di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan
pada kegiatan-kegiatan Masjid Al-Ikhlas ini. Ayah Sarwani, kalau datang ke masjid banyak budak kecilnya, alhamdulillahnya ya, seneng nauzungkapkan dengan kata-kata. Aku mendapatnya dengan ayah tadi, bahwa masjid ini harus menjadi role model, tidak hanya dididik di rumah, cuman masjid itu jadikan tempat pendidikan ketiga bagi anak-anak kita. Karena kenapa? Bahwa anak-anak kita ini ke depan akan meneruskan kita untuk menjalankan bangsa ini ke depannya. Kalau lah sudah senior lah 35 tahun ke pucuk ya, lah sudah wajar kalau di masjid nih. Cuman kalau lah umurnya dari 5 tahun sampai ke 17 tahun, you sering main ke masjid. Ini Bapak Ibu sekalian, kita malam ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti disampaikan oleh Ketua Masjid tadi, Ayahanda Dr. Haji Sarwani, bahwa peringatan ini jangan hanya sekedar seremoni saja Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengambil semangat dalam memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi Agung. Hanya selesai acara maulid, selesai juga. Banyak toladan yang dicontohkan oleh beliau semasa hidupnya, yang sudah diturunkan kepada sahabat-sahabatnya, yang harus kita contoh. Dosa jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, Islam itu sangat cinta dengan kebersihan. Kalau Bapak Ibu sekalian cinta dengan Rasul, mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari rumah kita sendiri untuk menjaga kebersihan. Karena seperti kita ketahui, masih banyak daerah-daerah lain yang tidak terlalu memperhatikan lingkungannya Bapak Ibu sekalian. Kalau di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini, yakin aku lah muter-muter selalu bersih. Tapi masih banyak di luar sekitar Masjid Al-Ikhlas ini yang notabene lingkungannya sangat tidak diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Itu skala kecilnya, baru dari segi kebersihan Bapak Ibu sekalian. Nah, melalui instruksi Wali Kota Palembang Bapak Haji Harnojoyo, beliau menggiatkan kegiatan gotong royong menjadi salah satu program unggulan beliau. Ini salah satu kecintaan pemerintah Kota Palembang kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti program ini tidak akan dapat tercapai, tidak akan bisa berjalan dengan sukses kalau tidak didukung oleh masyarakat sekitar. Nah, sekitar Masjid Al-Ikhlas inilah sudah bagus. Nah, sekarang manusia duonya dari seputaran Masjid Al-Ikhlas ini. Karena kita anggap suatu kebaikan itu penyebarannya pecah, virus COVID-19, virus B pecah cepat nyebarnya, apalagi kebaikan. Karena kebaikan ini, yang namanya kebaikan itu tidaklah mahal dan tidaklah susah. Memang godaannya baik, kadang yang rumit. Mungkin ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau aku berpanjang lebar kayak Habib Alwi laju kehilangan bahannya pula untuk ceramah kayak ngambil kaplingannya pula kata Habib kayak. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, dan terakhir pesan Pak Wali Kota dan Pak Sekda, tetap jaga kekompakan warga sekitar. Kita harus saling peduli dengan tetangga, karena itulah modal awal. Dan beliau berdua juga bertitip pesan kepada pengurus masjid dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, tolong semarakkan, lebih semarak lagi. Saya yakin di hari-hari selain perayaan ini ramai terus Masjid Al-Ikhlas ini, saya yakin. Tapi kita harus jangan terlena, harus tetap mengajak masyarakat lainnya untuk menghidupkan rumah-rumah Allah. Karena kalau bukan wong Islam, siapa lagi yang nak menghidupi rumah-rumah Allah ini?
Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohonkan ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan pada yang terhormat Bapak Haji Purba Sanjaya SSTP MM yang telah menyampaikan kata sambutan untuk kita perhatikan pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ceramah agama, hikmah dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Habib Alwi bin Isa Asgab. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi ajallin ni'am idh ba'asa fihim rasulan yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wa ahli baitihi bi asyrafil manaqibi wal qurar wa faddalahum 'ala man siwahu minal bashar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim Muhammadin bi'adadi man shalla alaika min khalqika ila yaumil qiyamah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an zikrikal ghafirun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta syi'ta sahla. Sahhil lana umurana washrah lana sudurana waghfir lana dzunubana wa farrij 'alaina innaka anta ghaffaruz dzunub ya akramal akramin wa ya arhamur rahimin. Yang kita sama-sama muliakan pengajar di Masjid Al-Ikhlas Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Munawwar, juga yang hadir bersama kita Ustadz Didi, dan juga yang kita muliakan bersama, dan alhamdulillah beliau hadir Bapak Camat Seberang Ulu, menjadi contoh bagi camat, lurah yang lainnya, pejabat-pejabat negara ikut mendoakan bersama-sama umat, mendoakan negara. Juga ketua Masjid Al-Ikhlas, anak ini belum tahu namun jadi sebut ke itunya. Insya Allah namun hati sudah ada. Ketua Masjid Al-Ikhlas, juga bapak-bapak hadirin, Haji Hatta, siapa lagi yang lain, hadirin hadirat, juga moderator tadi jangan tidak disebut, kayak ditagihkannya gitu, sebut juga, dan hadirin adik-adik, ibu-ibu juga yang dipucuk. Alhamdulillah seneng nian ngelihat cuaca yang sedap kayak gini. Sore tadi kira nama mana nak berangkat ke sini, hujan lebat, itu diguguk pinyo gitu. Kuat tak mental kamu nak pergi ke majelis? Kuat tak? Ternyata cuaca ini ngelemakkan makan. Itu artinya Allah kasih yang begitu. Jadi pacak makan banyak gitu. Cuaca mendukung. Jadi bukan ini sebagai untuk kita membatalkan pergi ke masjid untuk membaca maulid, bukan. Justru ini bantuan dari Allah. Allah menurunkan tentaranya berupa air hujan. Walaupun kita dalam kondisi dingin, tapi tetap kita ini. Tadi kita membaca dalam qiyam tadi itu, ji'tuhu waddam usail gultu gibli ya dalilu. Aku datang ke masjid ini banyu mataku berlinang
Kami datang ke masjid ini banyu makto, kami ini berlinang. Nak kenapa? Nak ketemu Nabi Muhammad kita di tempat ini. Jadi luar biasa kita hadir ke tempat maulid nak ketemu Nabi Muhammad, mau berjumpa sama Nabi Muhammad, mau bersolawat kepada Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, man shalla ala Rasulullah SAW, man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaiman ghafarallahu qabla an yajlis. Siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah dalam keadaan berdiri sebelum duduk, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Wa man shalla ala Rasulullah SAW jalisan ghafarallahu dunubahu qabla an yakum. Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan duduk, sebelum berdiri dosanya sudah diampuni oleh Allah. Atau dengan bahasa lain, kita dari rumah bawa dosa, ada yang dosanya sekilo, ada yang 2 kilo, ada yang seterak, ada yang mak gunung, ada yang banyak. Masuk ke masjid, begitu keluar dosa kita hilang. Ini yang berkat hadir majelis maulid, berkumpul bersama-sama. Ini sebenarnya kita mendoakan untuk diri kita sendiri, mendoakan keluarga kita, mendoakan negeri kita. Negeri kita ini kita doakan supaya menjadi negeri yang makmur. Sekarang ini sudah menjadi pemikiran kita, sampai dikatakan tidak ada yang jujur, tidak ada yang adil. Masih banyak yang jujur, yang adil, ya, masih banyak. Mungkin dia tertutup, mungkin. Makanya dengan kita baca maulid di tempat-tempat semacam ini, di pelosok-pelosok tempat-tempat, sampai dikatakan dalam kitab Ad-Daibai itu, pada jazbat zimam wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayyi jazib wahim toroban kama hamad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadib. Aneh inget teleponnya Jata. Ustaz tahu tak nih Gata? Katanya tahu dia, anak orang Sebangulu juga tahunya. Kalau masuk di Nigata ikuti umbul-umbul, itu pesan beliau ya. Ikuti umbul-umbul tadi anak, nah ini pesan ikuti umbul-umbul sampai ketemu di sini. Anak belum bisa seperti yang dikarang oleh Sohibud Daiba itu. Beliau mengatakan apa dia? Jangan disetir mobilnya, motornya jangan, biarkan motor ini cinta pada Nabi Muhammad. Dia bakal tahu di mana tempatnya Rasulullah berada. Belum sampai, cuman masih ngikuti umbul-umbul. Insya Allah tahun depan tidak usah setir lagi. Tidak usah lagi setir mobil, motor, tidak usah disetir. Biarkan. Kenapa? Karena motor kami ini cinta kepada Nabi Muhammad. Ada seorang, dia itu mau pergi ke kota Madinah. Dia ngatakan sama tunggangan dia itu, ontonya itu, wahai onta, kalau kau benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, kau bakal tahu aku tidak kusetir. Tahu-tahu untonya tuh cinta sama Nabi Muhammad, dia bisa berjalan sampai ke tempat Nabi Muhammad. Dia ngatakan pada jazbat zimam wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayyi jazib wahim toroban kama hamad wa illa tariqil hubbi kadib. Begini wong yang cinta sama Nabi Muhammad itu. Kalau tidak begini, berarti kamu cinta palsu. Cinta palsu, ya Allah, kita masih banyak cinta palsu. Tadi masih disetir dari motor tadi, berarti masih cinta palsu. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di maulid di tempat ini, di Masjid Al-Ikhlas, balik ke rumah insya Allah lah bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang wal hadirat yang dimana wa ta'ala, alhamdulillah, hadza kullu taufik minallah. Ini semuanya taufik minallah. Wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kehendak Allah dan Allah pilih. Allah pilih. Beruntung orang yang pilihannya sesuai dengan pilihan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, bisa baik, bisa tidak baik kita ini. Inilah yang namanya manusia. Bisa berbuat baik dan bisa juga berbuat tidak baik. Kalau pilihan kita sesuai dengan pilihan Allah dan Allah punya pilihan, pilihan Allah kita harus melakukan yang baik. Kalau pilihan kita sesuai dengan pilihan Allah, itulah yang namanya muwaffaqin. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Yang selalu kita baca, ya Allah berilah kami taufik, berilah kami taufik. Pilihlah ke tempat-tempat yang baik. Kalau pilihan kita tidak sesuai dengan pilihan Allah, namanya mahzul. Namanya mahzul. Orang yang tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Oleh karena itu di bulan Maulid, pilih tempat-tempat baik. Pergi ke majelis, dengarkan ilmu, dengarkan nasihat, amalkan ilmu, praktekkan ilmu, terutama generasi-generasi anak-anak. Kita ini di rumah banyak yang datang ke rumah, Pak. Kadang yang mau pengantin datang, ngawak tugutan. Tahu tugutan? Quran lama itu tugutan bahasa Palembang.
Jadi kita nak belajar ngaji ya bijak kubel, belajar kali baru. Kamu ni baru hidup, apalah lama hidupnya ni? Kemana be? Iya aku nak kahwin, Ustaz kakek suruh mau tua ngaji, aku dah baca ngaji. Baru nak belajar ngaji. La haula wala, kalau orang nak kahwin tu lah pintar ngaji. Mungkin juz amma tu sudah hafal. Jangan kita merasa kecil hati atau gengsi. Kalau seandainya kita tua belum bisa baca Quran, belajar itu baca Quran. Itu modal kita, itu Al-Quran itu pedoman kita. Bagaimana kita mau membangun rumah tangga kalau kita tidak ngerti Al-Quran? Bagaimana kalau kita mau membangun sebuah negara ini menjadi negara baldatan thayyibah kalau kita tidak ngerti Quran? Itu kita dengar cerita dari guru-guru kita, ada di Hadramut sana, Yaman. Itu ada seorang qadhi, hakim. Bertahun-tahun tidak ada kasus di kampung dia. Bertahun-tahun saking makmurnya. Kenapa? Mereka makmur itu menghidupkan Al-Quran, mengamalkan ilmu, menjalankan sunnah Nabi, menjalankan ilmu, menjalankan sunnah Nabi, tidak mau macam-macam. Tidak ada orang gebut, kenapa? Nyago mulut. Tidak ada yang dipaling, tidak ada pencuri, kenapa? Aman, wong takut sama Allah, bukan takut sama CCTV. Sampai 15 tahun hakim tadi itu makan gaji buta. Datang ke kantornya, duduk tidur dia, lesu dia. 15 tahun makan gaji buta, bahasa Palembang. 15 tahun. Saking waktu saat pengen menampakkan, aku ni hakim, Ustaz. Belajar aku ni ilmu hukum. Aku pengen menampakkan aku bisa menyelesaikan kasus, katanya. Dia berdoa setiap habis sholat, ya Allah kirimkanlah aku kasus, ya Allah. Di Palembang jangan doa, kasus pagi lah ngantri. Saking kepengennya dapat kasus, dia berdoa, ya Allah kirimkan aku kasus. Subhanallah, ada datang kasus. Begitu datang kasus, dia kesenangan bukan main. Dia berdoa, alhamdulillah doaku dikabul oleh Allah. Tunggu dulu, katanya, aku nak ngamalkan sunnah Rasulullah. Berwuduk, hadapi kasus berwuduk. Antara mudda'a wa mudda'a alaih, pendakwa dan terdakwa duduk ke tempat sejajar. Ini di kursi, ini di bawah. Kan begitu dalam ilmu fikih. Kemudian ditanya, jangan diajari, dia ajarkan cara mendakwa, jangan, dengarkan. Pendakwa dulu tanya, apa dia masalahnya? Mulai pendakwa tadi cerita, begini Pak Hakim, kata dia, aku ini beli tanah, sebidang tanah aku beli. Setelah aku beli sebidang tanah, di dalam tanah itu ada harta emas, harta karun banyak. Terus yang aku belikan tanah, kata dia, bukan hartonya. Berarti hartonya punya pemiliknya ini. Mana kau pemiliknya? Aku jual dari tanah ke pucuk sak cacing-cacing di jerunya, aku jual galo, nyembek lah galo, bukan punya aku itu, katanya. Ada udah kasus ini di negeri gitu? Ada udah kira-kira kejadian macam ini di negeri gitu? Ada punya wong lagi 4 kawan. Dah ada ini, kata jakso tadi, kata hakim tadi, nyekel kepalanya, gila aku baca tinggal ini, katanya. Akhirnya nah, aku nunjukkan kepada rakyat, pada masyarakat, katanya. Kenapa? Aku bisa menyelesaikan kasus ini. Gini katanya. Walaupun tidak pernah terjadi itu zaman yang sangat bagus. Kenapa? Uangnya bagus-bagus, ngamalkan syariat Islam galau. Akhirnya begini, kau punya anak lanang, punya, katanya. Lah bujang, kawin belum. Kau punya anak betino, kawinkan be, hartonya nunjuk anak kamu berdua udah. Balik lagi lah udah, wassalam, katanya. Balik lagi. Aku nak tidur, mending palak di kamu, katanya. Dapat kasus 15 tahun kayak gini, dapat kasus. Alangkah makmur karena dia menjalankan syariat. Jadi kalau negeri kita benar-benar menjalankan syariat, makmur. Tidak usah dikunci pintu kita. Aman negeri kita. Kenapa? Menjalankan syariat Rasulullah, menjalankan ilmunya Rasulullah, menjalankan Al-Quran. Kenapa sekarang ini banyak terjadi kasus macam-macam? Karena kita berpaling. Kata Rasulullah curhat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku ini berlari dari Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran baqiya illa ismu, ma baqiyal Quran illa ismu. Cuman Al-Quran jadi pajangan. Kalau nak bulan puasa kita ke toko kalau beli Quran 3 tak salah-salah. Sikok duduknya hubungan, mati jin rumah tu. Sikok duduknya belakang, sikok duduknya depan, rupa Al-Quran jadi jimat baik. Jadi jimat, lajulah jin masuk rumah aku, Ustaz. Ngapo? Lajulah pucuk sikok, belah sana sikok, belah buri sikok.
Jadi jimat Al-Quran. Padahal Al-Quran apa dia? Yutla alaikum, dibaca Al-Quran, dipelajari. Masyiral hadirin yang dimuliakan. Lokak sampai subuh gitu nih. Bau ngangeti. Kalau aku ceramah tuh diangeti dulu. Wong ni nengah apa tidak? Kalau cak wong ni nengah sebab cuaca gitu nih, cuaca kondisi hujan. Maklumlah kalau nyendai kelemahan, dia ada kalau nyendai kelemahan. Nah tidur tuh lah gitu sini. Kondisi kan ngelemahkan tidur. Tadi dinjuk makan dulu, habis makan nyendai nak tidur gitu. Makanya aku ceramah tuh agak lucu ini. Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid ini luar biasa. Umat Islam di dunia ini itu semuanya mereka merayakan, dia bukan di Palembang, bukan di Pelaju tempat kita, bukan di Kuto, bukan di sak dunia ini kayak gini seperti kita. Kenapa? Dalam Maulid dibai tadi itu. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dosa besar, banyak dosanya. Ka'amsalil jibal. Baikulullah ta'ala lil malaikati idhabu wadinuhum, timbang ini wong ini amal di mana. Bayaguluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Bayagulullah wa izzati wa jalali la ja'altu man ahlaso bika man kadzababi udhulul jannata bi rahmati. Masuklah surga. Iya mampir dulu. Ada yang mampir 3000 tahun, ada yang mampir 2000 tahun, bermacam-macam. Kita tidak galak mampir, kita pengen masuk surga. Nikmat terbesar nanti di surga apa dia? Bisa memandang wajah Allah. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang mukmin yang ada di dunia ini kalau masuk surga bisa memandang Allah kalau. Itu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ini dalilnya ini. Wajah-wajah yang putih. Wajah kita nanti jadi putih, bersih, terang. Mata kita jadi kuat, bisa memandang Allah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Untuk orang yang beriman, yang berbuat baik, mereka mendapatkan al-husna, al-jannah, surga. Wa ziyadah, bonus. Apa bonusnya? Memandang wajah Allah. Inilah disebutkan dalam surah Yasin yang sering kita baca itu. Inna ashabal jannatil yawma fi syuhun fakihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yashtahun salamun qaulan. Tak kala penghuni surga duduk di atas permadani yang empuk, muttaqiun, empuk. Sama siapa dia duduk? Hum wa azwajuhum, sama istri kita yang di dunia ini. Istri kita yang di dunia ini calon istri kita di akhirat. Makanya bagus-bagus sama istri kita, sayang-sayang sama istri kita, bembeng-bembeng istri kita, calon istri kita di akhirat. Kaget istri kita yang di dunia ini, calon istri kita di akhirat. Hum wa azwajun, mereka sama istri-istri yang ada di dunia. Begitu Allah menampakkan zatnya, lupa dengan makanan minuman ini. Depan kita ini makanan minuman. Begitu Allah menampakkan zatnya, terbelangak mata, melupakan makanan minuman ini. Kenapa? Nikmat yang terbesar memandang wajah Allah. Makanya mata kita ni jangan dirusak di dunia. Gimana ngerusak mata? Memandang manusia dengan menghina. Jangan. Sekecil apapun dia itu hamba Allah, sejahat apapun dia hamba Allah. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, beliau waktu mendidik anak beliau masih kecil, nak dibimbing, nak diisi ilmu. Nah, beliau mengatakan, wahai anakku, jangan menilai manusia di bawah kamu. Kamu harus merasa lebih dari manusia, lebih hina. Muliakan manusia yang lain. Pandang dia dengan, bukan pandang dia manusia, tapi dia ciptaan Allah. Iya abah, kata dia, aku mau ngamalkan itu. Sekarang kamu cari yang ada di kota ini, siapa yang lebih jelek dari kamu? Oh gampang, kata dia, cari dia. Nengok di pasar tuh ada orang lagi ngopi, duduk, ini aku dari masjid, dia lagi ngopi. Dia pasti lebih jelek, tidak sholat pasti lawang ini. Kaget dulu, jabak itu tadi itu, jangan memandang manusia jelek. Takutnya kaget dia ditobati oleh Allah, kita tidak. Iya salah ini. Nengok orang lagi tempat lain lagi beributan. Ini bergoco, kata dia. Nah, aku tidak, kata dia. Goco berdosa. Oh jangan, pesan bapak, jangan menilai manusia itu jahat. Yang ada itu nasihati, tapi tetap dia lebih unggul daripada kita. Udah kati, kata dia, balik ke rumah. Di tengah jalan mau balik, ngelihat seekor anjing.
Seekor anjing tadi itu cacat, luko, kogengan lah bahasa kita. Ini tidak kati lagi yang lain, anjing lah cacat pula. Akhirnya balik dia, nak ngenjuk tu bapaknya tengah jalan, kaget itu anjing Ashabul Kahfi kata dia. Dia masuk surga, aku belum tahu masuk surga apa tidak. Atau kalau dia bukan Ashabul Kahfi, dia jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Jadi hewan-hewan yang ada di dunia ni nanti dari kiamat dia langsung jadi tanah. Kita tidak jadi tanah gitu. Orang itu dia ngomong, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku jadi tanah, dah bisa jadi tanah. Balik ke rumah nangis dia nemui bapaknya. Manusia yang terhina di dunia ini saya ni lah. Baru pacak diisi ilmu. Baru bisa diisi ilmu. Kalau kamu merasa lebih dari yang lain, kamu tidak bisa diisi ilmu. Karena ilmu itu cahaya Allah. Harus memandang manusia dengan pandangan ta'zim. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengajarkan kita dalam Bidayatul Hidayah juga disebutkan, kalau melihat orang yang lebih tua, kita menghadirkan apa dia, dialah banyak ibadah. Aku belum lahir, dialah ibadah. Dialah ibadah, pastilah ibadahnya banyak. Lihat anak kecil, lemak ini kertas tulisan hatinya masih bersih. Kalau aku lah orang yang biasa-biasa, tidak punya ilmu, lemak nian kamu, kalau maksiat dosa kamu siko, kalau kami dua. Jadi merasa itu, jangan terbalik. Ingat orang tua nah, lantaklah kau. Lantaklah banyak dosa kau. Jangan, itu salah itu. Nyingok budak kecil, ini masih bau kencur. Nyingok orang alim nah, lantaklah tak. Dua ustaz tu, kami sikau. Nyingok orang lolo, kami tak ngerti. Nah jangan yang kayak gitu. Tidak seperti Rasulullah. Rasulullah tidak kayak gitu. Siapa yang kumpul sama Rasulullah, balik ke rumahnya pasti paling cinta sama Rasulullah melebihi wong tuanya. Duduk bersama Rasulullah, memandang Rasulullah, pastilah beliau pulang ke rumahnya dia cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Pernah Rasulullah sama sahabatnya musafir, bepergian. Kata sahabatnya, kita makan siangnya nih. Ngomong sama Rasulullah, aku yang bagian motong kambing. Ada lagi sahabat sebelah, aku bagian masaknya. Ada yang, aku yang nyuci piring. Jawab oleh Nabi Muhammad, aku ngumpulkan kayu bakarnya. Aku yang ngumpulkan kayu bakar. Kata sahabat, ya Rasulullah, kamu duduk manis be. Dah usah ngewang, duduk manis be lah. Kami yang begawi. Kata Rasulullah, aku tidak mau dispesialkan dari yang lain. Aku pengen begawi juga. Kira-kira macam itu. Nah, kalau kita hadir majelis mendengar cerita Rasulullah, bagaimana Rasulullah di rumah. Kalau kita seorang petani, contohlah Rasulullah dalam bertani. Kalau kita seorang pejabat, contohlah Rasulullah memimpin. Seorang ulama, contohlah Nabi Muhammad. Pedagang, Rasulullah juga pernah berdagang. Rasulullah berdagang ke Syam, Syria yang sekarang ini lah, Syam dulu namanya, Damaskus. Berdagang, bawa barang punya Khadijah. Kalau barangnya itu ada yang rusak, dijelaskannya, nah ini barang ini rusak, aku jual 10.000. Karena rusak jadi 9.500 baik. Itu untung banyak. Untungnya dengan cara kayak gitu tuh untungnya banyak dan berkah. Duit yang kalau dihasilkan dengan benar berkah. Bisa dimakan cocong ketujuh. Istilah dalam kitab Lembang ini, uang mati nginjuk makan uang hidup. Tahu uang mati nginjuk makan uang hidup. Toko banyak ida, uangnya lah mati bapaknya, anaknya minta makan, nagih dengan nagih kontrakan. Yang punyanya siapa? Wong mati yang punyanya. Yang makannya wong hidup. Kenapa kok bisa kayak gitu? Berkah rezekinya. Dia nyarinya dengan cara yang benar. Belum buka toko kaget dulu, sholat duha dulu. Tidak tinggal sholat duhanya, berjalan ke toko, baca zikir, baca sholawat kepada Rasulullah. Walaupun dia bercelana, walaupun dia ke pasar, walaupun dia duduk, sebelah kirinya Al-Quran sambil dia baca. Ini namanya apa dia? Bukan ngejar dunia, tapi akhirat yang dia kejar. Imam Junaid, tokoh sufiah namanya Imam Junaid. Beliau itu ke pasar. Pagi-pagi sebelum ke pasar tutupnya toko pakai tabir. Tidak menerima pembeli. Dia sholat 200 rakaat. Ada udah di toko kita macam ini? No, kau nak pasar, gak nak masjid, kau nak magai wong kalau kita macam ini. Nak masjid, nak pasar, main-main be, dagang sampai sholat-sholat, bukan masjid ini, magai wong ini. Padahal inilah yang benar. Berkah akhirnya rezeki yang tadi itu berkah. Rezeki yang berkah itu kalau dimakan anaknya jadi baik, anaknya jadi soleh. Kalau rezeki yang haram dimakan jadi jahat gitu. Diinjuk ke anak itu jadi jahat. Kenapa?
berkah. Itu rezeki yang halal tadi luar biasa. Diceritakan ada seorang anak itu kalau ngelihat ke langit, tembus ke langit tuh, karena makanan halal terus dari kecil, tembus pandangannya ke langit. Tiap dia tembus tak kuat pingsan, ibu juga kepegelan. Tiap ini pingsan, kata dia, ngelihat ke langit ke pingsan. Akhirnya bertanya sama orang soleh, Pak, kenapa Ustadz, katanya, kenapa anakku kalau memandang tuh tembus matanya ke langit? Dia mengatakan, terus kenapa ini? Bersih hati, Bunda. Tidak pernah ibu juga haram? Tidak pernah. Aku hati-hati nih, jangan sampai dia ngambil makanan yang haram dari lahir, katanya. Waktu aku susui dia dengan asiku, aku makan halal. Takut terpengaruh sama anak aku ini. Aku hasil duit dari yang halalnya halal aku berikan. Jadi aku takut kakek dia ini pingsan-pingsan sakit. Nak tutup bebe, oh gampang. Kalau nak nutup hati itu gampang, tidak sago. Kau ke pasar beli kurma, wong lagi sibuk nimbang, tagih ke sebiji. Nih pasar dia tagihnya, njuk makan, noleh ke pucuk, tidak tembus lagi. Itu sebiji kurma, nutup kita pandangan kita tidak tembus. Apalagi sepiring, apalagi sekarung, apalagi seterek, lebih tertutup lagi. Kata Rasulullah SAW, atib mat'amak tustajab da'watak. Bagusi makananmu, halali makananmu, maka doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis maulid ini Masya Allah ya, luar biasa. Walaupun dia anjuran dan sunnahnya Rasulullah, tapi sudah di akhir zaman sangat penting. Kenapa tadi kita dengar dari Bapak Camat tuh bagusnya di masjid-masjid kita ini bukan tempat sholat, zaman Nabi itu masjid rumah sakit, kalau ada yang sakit masjid, tempat belajar ilmu masjid, tempat latihan berperang di masjid. Zaman Nabi itu banyak kan hadis Nabi di hari lebaran yang ada di dalam kitab Bulughul Maram itu. Sayyidina Aisyah nonton orang-orang Ethiopia, orang-orang Afrika latihan perang di masjid Rasulullah. Nonton Sayyidina Aisyah dari tangannya Rasulullah nundukkan dagunya. Saking mesranya Rasulullah itu nundukkan dagunya Aisyah sambil nonton tadi. Latihannya di mana? Di masjid. Ada disebutkan juga sahabat Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Sa'ad bin Mu'az ini waktu beliau wafat, arasnya Allah tergoncang. Arasnya Allah itu bergoncang, saking hebat beliau. Rasulullah makil kaumnya, gumu li sayyidikum. Kalau beliau datang, kamu bangkit, ini tuan kalian. Itu Sa'ad bin Mu'az waktu terkena luka, di mana dirawatnya? Belum ada rumah sakit, rawatnya di masjid. Ya zaman dulu belum ada rumah sakit kan. Tapi alhamdulillah sekarang tidak usah gawak ke masjid, gawak ke rumah sakit. Kalau ada yang sakit, uji Ustaz Alwi gawak ke masjid. Ya zaman dulu kan tak kata dokter. Sekarang lah banyak rumah sakit di sini usih. Majelis taklim, Masya Allah di sini anda dengar ada Ustaz Abu Bakar, Ustaz Abdurrahman hadir, kita belajar ilmu agama. Di zaman sekarang ini fitanun kagito ilailil muzlima. Kata Rasulullah di akhir zaman makin akhir fitnahnya tidak berhenti. Fitnahnya tidak berhenti, seperti siang dan malam. Ini malam ini. Agak jam 6 pasti siang, pasti. Tidak bakalan tidak jadi siang. Karena diatur oleh Allah. Tidak pernah meleset. Kalau pesawat sering delay, jamnya meleset. Kalau matahari tidak pernah meleset, jam 6 ting tong ada pengumuman, maaf matahari belum datang, harap bersabar sebentar, jangan jemur baju dulu. Pernah tak? Tidak pernah dalam kehidupan kita matahari belum datang. Mana mataharinya nyangkut? Masih nyangkut? Tidak pernah. Delay matahari pernah? Tidak pernah. Pasti datang tepat waktu dia datang. Siang dan malam. Fitnah itu tidak habis-habis. Bagaimana cara menyelamatkan kita dari fitnah itu? Menjauh dari fitnah itu? Selamatkan dengan ilmu agama, dengan Al-Quran. Itu yang menyelamatkan kita. Itu satu-satunya. Kalau umat Islam belajar ilmu agama, dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dia tahu yang mana yang bisa kita jalani, yang mana yang tidak kita jalani. Dia bakal tahu dengan ilmu. Maka penting sekali ilmu di akhir zaman, terutama anak-anak yang kecil itu. Jangan sampai tidak ngerti Al-Quran. Jangan sampai tidak ngerti Al-Quran. Harus bisa baca Al-Quran.
Lebih tinggi lagi harus bisu tafsir Al-Quran. Lah sama-sama makan nasi gitu nih. Kenapa kalau orang lain bisu aku tidak bisu? Makanan kita sama bu. Apa yang pajak ngaji, yang ngerti tafsir itu makanannya emas. Yang tidak apa itu makan nasi. Tidak makan kita nih lah makan nasi. Kenapa? Semangat. Gitu alhamdulillah semangat itu harus bisu. Makanya sebagian ulama mengatakan semangat itu ismullahil adzam. Semangat yang kuat, himmah gawiyah, semangat itu ismullahil adzam. Kalau kamu mau tercapai di dunia akhirat, semangat. Ada seorang laki-laki dari golongan wong dak punya. Dia duduk di jabau rumahnya, ingat putri raja liwat. Naksi dia. Ngomong sama ibunya, bu, aku nak kawin. Sama siapa? Putri raja. Nak, jangan ngigau tuh kata ibunya. Benar-benar be ngomong tuh. Iya, aku nak kawin sama putri raja. Coba bu, gagi ke putri raja tuh. Kalau be dia galak sama aku. Kau pacaknya? Ah, kata pacak aku kawin. Kata. Semangat kuat. Ibunya ngantri. Nak ketemu raja tiap pagi. Ngantri sampai ke duhur, tutup wong pintunya. Besok lagi ngantri nak ketemu raja nih. Besok nak ketemu raja ngantri pakai giliran ibunya tutup wong lagi pintu raja sampailah jam 12. Setiap hari seminggu selama ngantri tadi ibunya nak ngelamar putri raja karena jago pintu nih ibu ini tiap hari ada di sini kesian dia panggilnya bu ngapo ibu nih ngantri nak ketemu raja nih tiap hari ya iya besok ibu datang pagi aku majukan katanya kesian aku nyingok ibu tuh tiap hari ngantri terus cuman ibu tuh datangnya telat katanya. Besok dia pagi dimajukan, dimasukkan, masuk dia ke dalam pintu raja tadi. Ngomong sama raja, ada apa kata raja? Aku ini datang pengen ngelamar putri kau. Ketawa raja tadi. Oh, dimainkan raja. Boleh katanya, asal kau bisa ngawakkan berlian sekarung katanya. Lesu ibunya, balik ke rumahnya, anak tadi nunggu. Mana bu? Diterima tak? Sudahlah nak, dah usah ngigau gino ibunya tu. Berat gino mintaan kita tu nya. Aku bisa kata apa pun yang dia hendak padahal orang tak punya dia minta berlian sekarung kecil kata dia mbak timbo belagi ke laut dia laut tu timbonya lajulah aku nak nyari berlian timbo semangat bong liwat sikot nah lagi lo budak ini jangan ngawat timbo besok uji ustaznya timbo sungi musi tak bakal kering sungi musi timbonya no tiap hari timbonya lasugi balik dia kesel dia dari mana bu? Nyari berlian di mana? Di laut ketimboi laut tuh tak bakalan kering kau ni gilo biar aku punya semangat kuat besok timboi lagi timboinya lautan di timboinya akhirnya Allah ngilhami iwa-iwa yang di laut kesian nengok budak ini katanya dia punya semangat tuh kuat nian apa kepengen minta berlian yang ada di laut iwa-iwa tuh diilhami oleh Allah setiap iwa ngembek berlian itu ngumpulkan nguntalkan di pinggir sampai balik ngawas kagung kenapa dia dapat gajo tadi dikawinnya lantai karena semangat nah, jadi semangat yang kuat orang jadi alim kenapa semangatnya kuat himmatur rijal tahdimul jibal kata pepatah bahasa Arab tekadnya orang laki-laki itu menggoyangkan gunung tadi digoyangkannya kalau kita semangat gitu nih himmah gitu nih kayak tempe tahu dah bakalan ada cuaca hujan ngantuk Ustaz nah semangat gitu harus semangat jadi ustaz juga semangat tadi anak hujan anak nyingok ke pucuk langit nak hujan geledek peting metu api lah tetap hadir hujan berhenti dewek akhirnya hujan bukan nantang hujan akhirnya semangat gitu dan sering kita dulu ngajar hampir kampera dulu belum ada jembatan musi belum ada flyover ngantri nak ngajar di Asegap dulu dari Kuto ngawak buku tu kena hujan habis kalau hancur dah sekarang ngawak jas hujan nak geledek peting metu api lah tetap kita datang jangan dihalangi semangat kita dalam berdakwah nah yang lain itu juga hadir ke majelis walaupun hujan mana anak tetap pergi cuman bawa payung jangan tak bawa payung sampai sini basah baju bawa payung yang naik motor bawa jas hujan pakai pengaman jangan sampai basah-basah konyol kalau basah-basah ekil wa tawakal ada hadis Nabi pakai akal kemudian tawakal ada seorang sahabat dia pergi ke masjid
ngawak onto. Zaman dulu ngok onto, kita ngok motor, ngok mobil. Pergi ke masjid, ya. Sampai ke masjid dia mengatakan aku tawakal. Salat, ya. Tidak dikebatnya. Pas assalamualaikum, assalamualaikum, dia keluar, ibili teriak, onto hilang. Sampai yang di masjid selesai sholat, Rasulullah ngapo itu bapak itu teriak-teriak, ontonya hilang. Panggil Rasulullah, mana kok bisa hilang? Diket, tidak aku tawakal, itu tawakal yang salah. Ikat dulu, baru kamu bertawakal. Kita bawa mobil, bawa motor, kunci dulu. Habis kunci tawakal. Nah itu baru benar. Ya enggak, baru benar. Kita ada penyakitan. Ada penyakit gula. Jangan makan yang bergula-gula, jangan. Nah itu namanya tawakal. Lillahi ta'ala, insyaallah Allah sembuh. Laju balik ni mengging gitu. Nak selamat jalan mengging, jangan ngebut-ngebut, jangan tidur di jalan. Aku tawakal, tidur tengah jalan, tumbuh mobil. Itu namanya tidak bertawakal, tawakal yang salah dalam ilmu. Pakai ikat dulu akal, minggir, jangan ugal-ugalan. Lah terjadi apa boleh buat. Nah itu baru benar. Jadi ma'asyiral hadirin, alhamdulillah ya dah, saking senangnya ceramah, jarang lucu macam ini jarang. Tapi karena senang ya dah, bisa hadir ke tempat, bisa kenalan sama jamaah yang hadirin ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diberkahi oleh Allah, bisa dipanjangkan umur kita oleh Allah, disehatkan yang tua-tua, disehatkan oleh Allah, bisa majelis taklim terus, semangat terus. Adik-adik juga itu bisa cepat belajar ilmunya, juga para asatid, juga Pak Camat juga diberikan oleh Allah kesehatan, kemudahan, menjadi contoh bagi camat-camat yang lain. Ya, hadir ke majelis, duduk di majelis, sama-sama kita berdoa, cepat turun rahmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Inilah modal kita untuk menghadap Allah. Kalau amal kita belum tentu diterima, solat kita masih banyak belum ikhlasnya. Tapi kalau kita punya modal cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, minta maaf kalau banyak penesannya, minta maaf karena harus mengeluarkan kayak gini saya. Kalau tidak tidur galau wong. Cuaca ini dingin, jadi harus taktiknya gitu ya. Supaya macam jadi jangan dimarahi kenapa ngelucu ini. Karena kami bukan, kalau ceramah jarang ngelucu. Tapi kan kita keluarkan supaya bisa bangkit galau, bisa ada segernya ya. Minta maaf kalau salah-salah kata, salah manggil namo atau kurang gelarnya, minta maaf. Kita juga penuh dengan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita dengarkan tadi uraian ceramah agama yang telah disampaikan langsung oleh Habib Alwi bin Isa Asgab. Mudah-mudahan Ustaz, kami mulai besok anak nimbo Sungai Semeru di belakang. Mudah-mudahan dapat yang tadi ngajak sama Pak Camat kami ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai penutup pada pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, doa penutup sekaligus doa maulid yang akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Ustaz Abu Bakar bin Muhammad Al-Munawwar Al-Hafiz. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج نشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وعدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوكلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا خطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كلنا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمع وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أنصرك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن الرحيم يا مجيب السائل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بأنك الفاتحة أبشر الفاتحة يا فرج الحمد يا كشف العلم يا من بعدي يا بي الله مولاي يا بعدي الله يا رحمن يا رحيم اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نوّر بكتابك بصري واطلق به لساني واصلب به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الذي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Tentunya saya selaku pembawa acara, jika ada tutur kata ataupun perkataan yang kurang pas ataupun tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan panitia untuk mengajak bapak-bapak makan malam bersama, Pak Camat, Pak Ustaz, batas Jaturi. Ya, sebelum kita ini, Ustaz, kami Pak Camat